Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiza Zahra Marbun akan mempresentasikan mengenai jurnal yang sudah saya baca mengenai pengaruh perlakuan benih dengan menggunakan agens biokontrol terhadap pengendalian penyakit Rhizoctonia solani pada pertumbuhan bibit cabai merah. Nah, pada penelitian ini digunakan varietas cabai Lado F1, di mana keunggulannya itu yaitu Lado F1 ini merupakan cabai merah hibrida yang memiliki rasa pedas dan berwarna merah mengkilap. Nah, keunggulannya juga bisa tahan terhadap layu bakteri dan antraknosa. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengendalikan jamur Rhizoctonia solani, di mana terdapat gejala serangan yang ditimbulkan oleh jamur ini. Salah satunya itu penyakit rebah, menyebabkan penyakit rebah kecambah, di mana gejalanya pada semaian cabai gagal tumbuh, benih yang sudah berkecambah mati tiba-tiba. Nah, pada stadia pembibitan, bibit tanaman tumbuh kerdil karena batang bawah dan leher akar busuk dan mengering. Selanjutnya, jika terjadi serangan berat dan penanganannya itu terlambat, mengakibatkan bibit tanaman mati secara keseluruhan. Dapat dilihat pada gambar ini salah satu gejala yang ditimbulkan oleh jamur Rhizoctonia solani ini. Nah, adapun keunggulan perlakuan yang diberikan pada penelitian ini menggunakan agens biokontrol atau yang biasa kita kenal sebagai PGPR sebagai alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan fungisida sintetis, di mana fungisida sintetis ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan resistensi terhadap tanaman. Nah, adapun Rhizobakteri ini dapat menghasilkan antibiosis untuk menekan pertumbuhan patogen, sekaligus memproduksi hormon tumbuh dan meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Dengan demikian, perlakuan ini sekaligus mengendalikan penyakit dan merangsang figur tanaman secara alami. Nah, pada penelitian ini digunakan 18 jenis Rhizobacteria. eh, yang pertama itu ada Pseudomonas capacia, Bacillus megatherium, Pseudomonas dimuta, Bacillus boreus, Bacillus lateroporus, Bacillus larvae, Bacillus alveoli, Bacillus coagulans, Bacillus firmus, dan jenis Rhizobacteria lain yang dapat dilihat pada PPT saya ini. Nah, adapun parameter pengamatan pada penelitian ini yaitu daya kecambah, figur benih, parameter pertumbuhan seperti tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun yang diamati pada 4 dan 6 minggu setelah pindah tanam. Dan terakhir, parameter pengamatan persentase serangan pada tanaman. Nah, adapun prosedur penelitian atau prosedur pengendalian terhadap benih cabai lado F1 ini. Yang pertama itu persiapan benih varietas lado F1, selanjutnya persiapan isolat Rhizobacteria sebagai agens biokontrol. Yang ketiga ada persiapan media tanam di mana digunakan campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya, campuran ini diayak dan disterilisasi, lalu dimasukkan ke pot kecil kurang lebih 500 gram media per pot. Selanjutnya, yang keempat ada perlakuan benih dengan Rhizobakteri, di mana benih direndam dalam suspensi Rhizobakteri selama 60 menit, dikering anginkan sebelum ditanam. Dan terdapat benih kontrol di mana tanpa perlakuan Rhizobakteri. Selanjutnya, inokulasi Rhizoctonia solani, di mana patogen jamur ini diisolasi dari tanaman yang sakit, ditumbuhkan di PDA. Selanjutnya, diinokulasi ke media tanam kurang lebih 3 cm di bawah permukaan tanah. Yang terakhir yaitu pemeliharaan bibit, benih yang sudah direndam tadi, disemai, lalu bibit umur 28 hari dipindahkan ke pot. Diamati pertumbuhan dan gejala penyakit sampai umur 6 minggu setelah pindah tanam atau MSP. Nah, hasil pada penelitian ini, yang pertama ini kita lihat daya kecambahnya. Kita lanjut aja karena di sini juga ada pada tabel kedua.
di mana ini tolak ukur vigor benih bisa dapat dilihat pada perlakuan benih menggunakan berbagai isolat Rhizobacteria menunjukkan perbedaan pengaruh terhadap viabilitas dan vigor benih cabai merah. Berdasarkan hasil uji, perlakuan dengan Flavobacterium sp memberikan hasil tertinggi pada indeks vigor sebesar 100% dibandingkan kontrol yang hanya mencapai 82,67%. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Flavobacterium sp mampu meningkatkan daya tumbuh awal dan keserakahan perkecambahan benih. Efek ini diduga karena Rhizobakteri tersebut menghasilkan hormon pertumbuhan seperti IAA atau indol asektik acid yang merangsang aktivitas fisiologis benih selama perkecambahan. Nah, selanjutnya ini ada parameter pertumbuhan, di mana parameter pertumbuhan bibit pada umur 4 MSP memberikan hasil yang signifikan. Pada jenis Bacillus boreus menghasilkan tinggi bibit rata-rata 14,20 cm dan diameter batang 0,23 cm. Lebih tinggi dibandingkan kontrol yang hanya 11,36 cm dan 0,10 cm. Sementara itu, pada Pseudomonas capacia menghasilkan jumlah daun terbanyak, yaitu 10,27 helai. Nah, pada pertumbuhan bibit 6 minggu setelah pindah tanam atau MSP menunjukkan bahwa perlakuan benih menggunakan Rhizobakteri tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh terhadap parameter pertumbuhan tinggi bibit, diameter batang, jumlah daun, berat berangkasan basah, dan berat berangkasan kering yang diamati. Jadi dia hanya berpengaruh pada berpengaruh nyata pada 4 MSP saja. Nah, untuk yang terakhir ini ada parameter presentasi tanaman terserang. Nah, di sini dapat dilihat pada 14 hari setelah inokulasi, di mana dapat kita tarik kesimpulan presentasi tanaman terserang menunjukkan bahwa perlakuan jenis Rhizobakteri tidak berpengaruh nyata terhadap tanaman terserang oleh patogen Rhizoctonia solani pada pengamatan 7 hari setelah inokulasi atau HSI. Nah, sedangkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis Rhizobakteri berpengaruh nyata terhadap tanaman terserang oleh patogen Rhizoctonia solani pada pengamatan 14 hari setelah inokulasi. Bisa kita lihat di sini ya. Dia hanya berpengaruh pada 14 hari setelah inokulasi. Pada 7 hari setelah inokulasi tidak terjadi pengaruh yang nyata. Nah, selanjutnya itu perlakuan dari jenis Rhizobakteri Pseudomonas dimuta dan Bacillus boreus memberikan nilai terendah terhadap presentasi tanaman terserang pada minggu kedua pengamatan atau 14 HSI dengan nilai rata-rata 0,05% dibandingkan pengamatan minggu pertama. Ini dia ya. Nah, hal ini berarti ada penurunan gejala serangan oleh jamur patogen R. solani, serta ada pengaruh perlakuan benih dari penggunaan jenis Rhizobakteri. Sedangkan tanaman terserang tertinggi dijumpai pada kontrol, di mana terjadi tingkat serangannya itu tinggi pada 7 HSI dan 14 HSI. Dengan nilai rata-rata 63,85%. Nah, adapun kesimpulan pada jurnal ini, yaitu perlakuan jenis Rhizobacterium flavobacterium memberikan peningkatan nilai indeks vigor yang sangat nyata lebih tinggi terhadap nilai rata-rata indeks vigor dari benih kontrol. Pengamatan presentasi serangan penyakit Rhizoctonia solani untuk perlakuan kontrol menunjukkan gejala serangan tertinggi dibanding dengan perlakuan lainnya dengan presentasi serangan 63,85% pada 7 HSI dan 14 HSI. Terakhir, pengamatan 14 HSI perlakuan jenis Rhizobakteri terhadap presentasi serangan penyakit jamur memberikan penurunan nilai gejala serangan Rhizoctonia solani dijumpai pada perlakuan jenis Rhizobakteri Pseudomonas dimuta, Bacillus boreus, Bacillus lateroporus,
Sterothermophilus, dan Azobacter. Sekian presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.